Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Maheran, NRP 0819040045 dari program studi D4 Teknik Perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dari ujian akhir semester mata kuliah pompa dan kompresor latihan pendalaman. Yang pertama yakni kasus sistem transportasi gas alam. Untuk itu saya akan membacakan kasus yang saya gunakan dalam pengerjaan kali ini, yakni pembangkit listrik tenaga diesel Belawan, Sumatera Utara, milik PLN hendak dikonversi menjadi pembangkit listrik tenaga gas dengan mengganti mesin diesel dengan gas engine. Gas direncanakan disuplai dari terminal lepas pantai yang dilengkapi dengan floating storage unit dan floating regasification unit. Dengan demikian, dibutuhkan perencanaan rute jalur pipa dari terminal lepas pantai ke pembangkit. Lokasi inlet pipa atau terminal dan outlet pipa atau pembangkit dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini terdapat gambar Google Earth dari lokasinya, yakni di kota Belawan, Sumatera Utara, dengan rute pipa seperti berikut. Dari lepas pantai menuju ke pembangkit. Nah, selanjutnya di sini ada spesifikasi laju aliran gas yang diinginkan. Untuk itu di sini saya menyediakan data-data pembangkit dan sifat gas. Di sini terdapat beberapa data, di antaranya ada kapasitas terpasang pembangkit, yakni sebesar 128,8, lalu ada specific gas consumption sebesar 0,0115, lalu ada gas heating value sebesar 1155, dan juga ada massa molar gas alam atau MW sebesar 19 kg per kilomol. Nah, selanjutnya di sini juga ada tingkat keadaan gas di inlet kompresor dan outlet jalur pipa atau pipeline. Nah, di sini terdapat informasi mengenai temperatur dan tekanan. Yang pertama, temperatur masuk kompresor atau T inlet kompresor, yakni sebesar 0 derajat Celcius dengan tekanan masuk kompresor atau P inlet kompresor sebesar 1,013 bar. Untuk outlet jalur pipa atau pipeline, di sini untuk temperatur keluar pipeline atau T-out pipe sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan untuk untuk tekanan keluar pipeline atau P-out pipe sebesar 11,013 bar. Nah, dari sini kita bisa memasukkan ke rumus kebutuhan debit suplai gas dan laju aliran massa suplai gas. Nah, di sini terdapat dua formula. Yang pertama yakni untuk menentukan kebutuhan debit suplai gas, sedangkan untuk formula yang kedua yakni untuk menentukan laju aliran massa suplai gas. Nah, dari sini kita dapat menentukan hasilnya yakni untuk laju aliran volumetrik atau Q sebesar 30,778, sedangkan untuk laju aliran massa gas atau M dot sebesar 7,535 kg per sekon. Nah, selanjutnya ada perhitungan. Yang pertama yakni perhitungan dari kecepatan maksimum. Untuk menentukan kecepatan maksimum berdasarkan kriteria Norksok, kita harus tentukan terlebih dahulu massa jenis gas menggunakan persamaan gas ideal. Setelah massa jenis diketahui, formula kecepatan maksimum dapat digunakan yakni dengan formula Rho sama dengan P dibagi dengan RT. Nah, dari formula tadi didapati hasil perhitungan yakni kecepatan maksimum gas inlet kompresor berdasarkan Norksok sebesar 187,907 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatan maksimum gas pipeline outlet berdasarkan kriteria Norksok didapati sebesar 69,427
meter per sekon. Nah, jika kita evaluasi, kriteria kecepatan North-South ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria yang lain. Dalam perhitungan ini, kita akan gunakan kriteria ISO 13703 yang lebih ketat, yaitu dengan batas kecepatan maksimum gas sebesar 25 meter per sekon. Selanjutnya ada perhitungan diameter pipa. Yang pertama yakni penentuan diameter pipa minimum dengan menggunakan formula yang tertera pada slide berikut, di mana Q adalah debit pada kondisi aktual atau bukan kondisi standar yang dapat diperoleh dari formula laju aliran massa, yaitu m dot sama dengan rho kalikan Q, atau Q sama dengan m dot dibagi rho. Nah, dari formula tadi didapati diameter pipa minimum sebesar 21,099 cm atau 8,324 inci. Nah, dari sini jika diameter pipa minimum sebesar 8,324 inci, maka diameter pipa yang kita gunakan yang memenuhi adalah pipa 9 inci. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan kecepatan aliran untuk diameter pipa dengan formula seperti yang sudah tertera pada slide berikut, sehingga didapati bahwa kecepatan gas di outlet pipa 9 in sebesar 21,385 meter per sekon. Nah, dari pemilihan diameter tadi, sudah diketahui kecepatan gas di outlet pipa dengan diameter 9 inci tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan. Nah, setelah dilakukan pengecekan, dapat diketahui bahwa kecepatan masih cukup tinggi dan aman di bawah ambang batas yang ditetapkan ISO 13703, yakni sebesar 25 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada perhitungan tingkat keadaan di inlet dan outlet pipa dengan asumsi aliran adiabatik dengan gesekan. Di sini terdapat beberapa formula. Di sini terdapat formula bilangan untuk menentukan bilangan match di outlet, seperti yang sudah tertera pada slide berikut. Lalu ada formula untuk menentukan K-limit outlet. Nah, untuk menentukan K-limit outlet di sini terdapat dua pilihan. Kita bisa menggunakan formula yang sudah tertera pada slide berikut atau dengan menggunakan tabel Van Flow. Nah, di sini saya memberikan contoh tabel Van Flow untuk K sama dengan 1,3. Selanjutnya di sini juga terdapat formula untuk menghitung K-limit inlet. Nah, formulanya seperti yang sudah tertera pada slide. Lalu selanjutnya ada formula untuk menentukan bilangan match di inlet. Nah, untuk menentukan bilangan match di inlet ini, kita bisa memilih sama seperti untuk menentukan K-limit outlet tadi, kita bisa memilih antara menggunakan formula yang sudah tertera pada slide berikut atau dengan menggunakan tabel Van Flow. Nah, begitu juga dengan formula untuk menentukan tekanan dan temperatur inlet. Kita bisa menggunakan formula yang sudah tertera pada slide, yakni di mana angka 1 menyimbolkan inlet dan 2 menyimbolkan outlet, atau kita bisa menggunakan tabel Van Flow. Selanjutnya ada formula untuk menentukan massa jenis di inlet dengan persamaan gas ideal. Nah, di sini formulanya seperti yang sudah tertera pada slide. Lalu ada juga formula untuk menghitung kecepatan suara dan kecepatan gas di inlet. Lalu ada juga formula untuk menghitung pressure drop sepanjang pipa atau delta P. Nah, dari formula-formula yang sudah saya sebutkan tadi, kita dapati hasil dari perhitungan seperti berikut, yakni kecepatan suara keluar pipa
sebesar 408,37 meter per sekon. Lalu bilangan match keluar pipa atau M out pipe sebesar 0,0524. Selanjutnya ada K-limit keluar pipa atau K-limit out pipe sebesar 274,64 dan juga K-limit masuk pipa atau K-limit in pipe sebesar 778,98. Nah, dari K-limit inlet pipe ini, yakni sebesar 778,98 ini, kita bisa masukkan ke tabel Van Line Flow untuk K sama dengan 1,3. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa bilangan match di inlet berkisar antara 0,03 sampai 0,04. Nah, untuk nilai tepatnya dapat ditentukan dengan interpolasi bilangan match terhadap K-limit inlet. Sehingga didapati nilai tepatnya untuk M inlet pipe yakni sebesar 0,0382. Nah, selanjutnya untuk tingkat keadaan di inlet ditentukan seperti berikut. Untuk temperatur masuk pipeline sebesar 20,06 derajat Celcius, lalu tekanan masuk pipeline sebesar 15,12 bar. Lalu ada massa jenis masuk pipeline sebesar 11,781 kg per meter kubik. Selanjutnya ada kecepatan suara masuk pipeline sebesar 408,41 meter per sekon. Kecepatan aliran gas masuk pipeline sebesar 15,58 meter per sekon. Dan juga pressure drop di dalam pipeline atau delta P pipe sebesar 4,1 bar. Nah, di sini selanjutnya ada proses perencanaan kompresor. Untuk penentuan tipe kompresor, kita bisa menentukan tipe dari grafik yang sudah tertera pada slide berikut. Nah, di sini kita menggunakan data yang sudah saya sediakan di slide, di mana untuk menentukan tipe kompresor kita menggunakan tekanan discharge dan debit suction atau inlet aktual. Nah, dari data yang sudah saya sediakan, di sini untuk tekanan discharge kompresor sebesar 204,551, sehingga kita tarik garis perkiraan di nilai 204,551. Selanjutnya untuk inlet aktual atau laju aliran volumetrik aktual di suction, di sini dalam data nilainya yakni 18.839,5. Jadi kita tarik garis dari 10 pangkat 4. Nah, sehingga didapati kurva seperti yang sudah tertera pada slide berikut. Dari kurva ini kita bisa memilih kompresor yang akan kita gunakan. Nah, dari hasil ini kita dapati tipe kompresor yang kita dapatkan adalah kompresor rotary screw. Untuk selanjutnya yakni ada perhitungan head. Untuk menentukan kebutuhan head system, maka dilakukan perhitungan dengan formula berikut. Yang pertama ada formula untuk menentukan head isentropik atau gas ideal dengan formula berikut. Selanjutnya yang kedua ada formula untuk menentukan head polytropic, di mana H isen adalah head isentropik, RT inlet adalah hasil perkalian dari gas konstan dikalikan dengan T inlet kompresor. Lalu ada R isen yakni rasio isentropik, RP rasio tekanan, HP head polytropic, dan juga efisiensi polytropic. Nah, sehingga dari formula di atas didapati hasil perhitungan seperti berikut. Untuk head isentropik atau H isen sebesar 5.436.209,44 feet dengan head polytropic atau HP sebesar 7.363.622,25 feet.
Nah, dan yang terakhir ada perhitungan kebutuhan daya. Untuk menentukan kebutuhan daya, yang pertama kita harus menentukan nilai gas horsepower atau GHP dengan formula yang sudah tertera pada slide. Lalu kita menentukan rugi-rugi mekanis atau mechanical losses dengan formula berikut. Lalu dari sini kita baru bisa menentukan perkiraan brake horsepower atau BHP, di mana BHP sama dengan GHP ditambah mechanical losses. Nah, sehingga dari formula-formula yang sudah saya sebutkan tadi diperoleh perhitungan kebutuhan daya seperti berikut. Untuk gas horsepower atau GHP sebesar 222.409,72 HP, lalu untuk mechanical losses sebesar 137,68 HP, dan untuk brake horsepower atau BHP sebesar 222.547,39 HP. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan ujian akhir semester mata kuliah pompa dan kompresor latihan pendalaman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tak retak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.